Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, sekarang kita sudah ada di edisi Pick a Card Reading ya. Kemungkinan ini adalah Pick a Card Reading terakhir untuk bulan ini sebelum kita masuk ke edisi zodiak di bulan Juli. Ini adalah general reading ya teman-teman. So, kalau tidak resonate, anggap ini sebagai hiburan buat kamu. Kalau pun resonate, aku bersyukur. Kalau kamu mungkin ingin lanjut ke private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di description box ya teman-teman. Private reading itu berbayar. Oke, temanya kali ini adalah sifat calon mertua kamu di masa depan dan apa yang pertama kali ia lihat dari kamu. Oke, seperti itu ya kiranya teman-teman. Kita akan lihat di sini ada 3 pile. Silahkan pause videonya kalau kamu butuh waktu lebih. Aku akan mulai dari pile pertama ya. Pilih sesuai dengan intuisi kamu di sini. Untuk file selanjutnya silahkan lihat di description box ya untuk timestamps. Halo, untuk file pertama pita warna kuning di sini. Ini adalah readingan general untuk kamu ya teman-teman mengenai sifat dari calon mertua kamu ataupun apa yang mereka lihat pertama kali dari kamu. Seperti itu. Oke, kita akan mulai dari wisdom ya kali ini. Oke. Kita lihat untuk yang memilih file pertama. Sifat dari calon mertua mereka kurang lebih seperti apa sih kayak gitu ya. Oke, sini aku mau pakai energi yang slow ya sekarang seperti itu, energi yang tenang, agak tenang sedikit di sini. Oke, ada Not for You, The Fates, Mending, Exchanging Gift ya. Oke, kalau aku lihat dari sini ya, dari wisdomnya, sifatnya yang pertama orangnya ini kayak terserah sama anaknya kayak gitu ya, terserah sama pasangan kamu. Kalau pasangan kamu merasa cocok sama kamu ya silahkan aja lanjut kayak gitu, kalau enggak ya keputusan ada di tangan pasangan kamu kayak gitu intinya. Orangnya di sini kurang suka ikut campur ya sama urusan anaknya begitu ya, dan kurang suka untuk mengontrol seperti itu karena dia berpikir di sini anaknya punya kehidupan sendiri, anaknya bebas untuk memilih siapapun pasangannya di sini ya. Ada mungkin di sini pasangan kamu mungkin pernah gagal ya teman-teman sebelumnya dalam relationshipnya mereka sebelum sama kamu, sehingga di sini mungkin orang tuanya ya, calon mertua kamu ini sebelumnya kayak mungkin bukan sifat yang sekarang, mungkin dulu lebih ke monitor anaknya, lebih kayak ngarahin dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin kayak agak sedikit lepas kayak gitu ya, kayak sedikit membebaskan seperti itu, tidak mengekang, berbeda sama yang sebelumnya seperti itu. Ada exchanging gift dan Not for You. Di sini mungkin beberapa dari sifat orang tuanya pasangan kamu ini mungkin ada yang memang yang nggak kamu setujui, yang kurang kamu sukai ya. Tapi di sini kamu berusaha untuk beradaptasi di sini teman-teman. Ya, kamu berusaha menganggap bahwa memiliki pasangan kamu sekarang ini kamu sudah cukup bersyukur ya, cukup membuat diri kamu tuh ada happiness kayak gitu, sehingga di sini kamu mungkin memaklumi juga orang-orang yang mungkin tidak sesuai sama kamu, beberapa sifat dari mereka kamu memaklumi itu karena tidak semua hal bisa sesuai dengan keinginan kamu di sini. Hanya saja memang kalau dari sifat calon mertua kamu itu aku melihat sedikit di sini orangnya kayak lepas kontrol aja sih, kayak lebih ke terserah pasangan kamu kayak gitu. Kalau pasangan kamu mau lanjut ya sudah, kalau tidak ya tidak kayak gitu ya, tergantung dari kedua belah pihak sih kalau aku bilang ya, tidak hanya pasangan kamu aja. Kalau kalian berdua saling setuju ya sudah gitu ya. Di sini sepertinya orangnya cukup agak sedikit perfeksionis ya teman-teman. Di sini calon mertua kamu ini tidak suka sama orang yang ibaratnya rapih kayak gitu ya, rapi dan juga tidak suka membuang waktu seperti itu ya, tidak suka membuang waktu di sini. Terus juga orangnya cukup perfeksionis di sini. Tertata ya, hidupnya di sini tertata karena mungkin aku melihat di sini mungkin ada kecenderungan dia agak lumayan mampu ya, sedikit perekonomiannya ya lumayan bagus lah begitu di sini ya. Oke, cukup punya masa depan yang aku bilang terjamin begitu ya. Orangnya tidak suka ikut campur di sini, bagus ya kalau aku lihat dari segi calon mertua kamu ya di sini teman-teman. Kalau keluarga yang lain di sini tidak aku fokuskan, tapi lebih fokus ke calon mertua dari kamunya gitu. Orangnya tidak suka ikut campur urusan orang lain, dan aku lihat dia suka sama seseorang yang
lebih dewasa dari anaknya dia kayak gitu ya. Orangnya lebih suka ibaratnya punya pasangan yang bisa mengayomi anaknya dia kayak gitu ya, bisa seorang mother figure kayak gitu, punya sifat keibuan yang cukup tinggi. Walaupun kamu yang nonton ini masculine energy ataupun feminim, dia berharap kamu itu bisa ibaratnya memberikan, atau bisa dibilang lebih dewasa, memberikan kalau bilang diskusi ya teman-teman, diskusi itu kamu bisa memberikan keputusan yang bijak seperti itu. Orangnya berharap kamu itu lebih dewasa dari anak dia, karena di sini mungkin anak dia ini aku lihatnya mungkin agak sedikit kurang bisa untuk mengontrol emosi ataupun mungkin perasaan yang ada dalam dirinya ya. Orangnya cukup susah untuk mengendalikan emosi seperti itu. Oke, dari tarotnya di sini King of Cups ya, kalau aku lihat di sini cukup welcome ya ke kamu di sini. Di saat bertemu pertama kali cukup welcome, tidak memberikan kamu itu rasa nyaman seperti itu ya, memberikan kamu ini berusaha untuk kamu ini keluarga loh sekarang kayak gitu, kayak udah menganggap kamu keluarga seperti itu walaupun belum secara resmi begitu ya. Di sini terbuka sama kamu, welcome di sini ya kalau aku lihat dari segi orang tuanya ya. Dan Page of Wands di sini, dia tuh berusaha kamu ini mandiri ya teman-teman, berusaha kamu ini mandiri, terus juga di sisi lain berusaha kamu ini bisa ya bisa untuk menyukai hobi yang calon mertua kamu sukai juga kayak gitu ya, bisa bekerja sama dalam hobi mereka, bisa ikut adil dalam hobi mereka. Misalkan hobinya berkebun kayak gitu, dia berharap kamu juga suka berkebun dan lain sebagainya ya. Dan jangan kaget kalau misalkan nanti dia akan sering melibatkan kamu dalam segala aktivitas mereka, karena aku melihat mereka tuh sudah menganggap kamu sangat keluarga ya, sudah positif seperti itu. Di sini aku melihat ya positif, cuma memang beberapa mungkin sifat mereka yang kadang tidak disengaja menyakiti hati kamu seperti itu. Di sini kamu harus bisa untuk bersabar ya. Mungkin kadang dia agak marah, agak sedikit sering marah, ataupun mungkin agak sedikit ngegas kalau ngomong kayak gitu ya. Yang itu yang harus ibaratnya kamu bisa sabar kayak gitu dalam hati kamu begitu ya, karena tidak semua orang bisa sempurna seperti itu di sini. Aku melihat juga orangnya agak sedikit ceplas-ceplos ya teman-teman, karena di sini dia tidak ingin ada yang ditutup-tutupi seperti itu ya, karena kalian mungkin kan akan menjadi keluarga seperti itu, sehingga di sini kalau tidak ada yang kurang dia sukai, dia akan langsung bilang ke kamu seperti itu ya. Frontal ya kalau bisa dibilang, kalau dia mau ngomong tuh frontal gitu, tidak di belakang kamu nunggu kamu pulang baru ngomong, enggak. Dia tipe orang yang kalau tidak kurang cocok ya ngomong langsung kayak gitu. Misalkan kamu mau masak nih, masakan kamu kurang garam, dia bakal langsung ngomong. Masakan kamu kurang enak, dia bakal langsung ngomong. Atau mungkin kamu salah untuk mungkin membersihkan sesuatu atau menata sesuatu, dia bakal langsung ngomong dan bakal langsung memperbaiki. Kalau aku bilang terkesan agak sedikit cerewet ya di sini, tapi aku lihat dia menerima kok di sini ya. Oke, di sini ada personal issue rich resolution. Orangnya tidak suka berdebat ya di sini. Kalau dia punya masalah sama kamu ya, calon mertua ini punya kayak sedikit keras sama kamu, dia nggak bakal ibaratnya ngojo-ngojoin ya, kalau orang bilangnya kayak mojo-mojoin kayak gitu, kayak memberikan pengaruh negatif, enggak. Dia bakal nyelesain masalahnya sama kamu sih secara dewasa di sini ya, tidak mempengaruhi pasangan kamu di sini. Orangnya sangat dewasa, dan memang sifat jeleknya ya itu tadi aku bilang frontal, terus mungkin juga kadang semaunya sendiri, tapi secara keseluruhan orang ini baik sih sebenarnya ya. Terus juga ada the energy is gaining momentum ya teman-teman. Cukup kalau dibilang seusianya itu orangnya cukup, kalau dibilang itu kayak ramah ya, kayak ngomong ke anak-anak, kayak nenek ngomong ke anak kayak gitu aku lihatnya ya. Sifatnya dia ada sifat sedikit ceria, masih cukup ceria orangnya di sini ya aku lihat ya. Kalau mertua kamu ini tidak murung, tidak galau, tidak judes, tidak, tapi cenderung lebih ceria, tapi sering cerewet dan juga frontal kalau ngomong. Jadi di sini kamu harus sabar-sabar ya. Oke. Sekarang kita akan lihat apa yang pertama kali dilihat dari calon mertua kamu ini ke kamunya ya. Kecil ya kartunya di sini. Oke, kertas maksudnya. Oke, di sini ada kesehatan ya. Di sini dia akan melihat kamu bisa nggak menjaga diri kamu sendiri, kamu perawatan nggak kayak gitu. Dia suka sama orang yang rapi, yang perawatan seperti itu ya. Dia tidak suka sama orang yang gerasa gerusu, yang terlalu apa adanya begitu, dia tidak suka. Karena dia berpikir
perempuan, laki-laki itu harus bersih, harus rapi, harus cantik, harus ganteng ya. Maksudnya cantik ganteng di sini relatif ya teman-teman, maksudnya secara keseluruhan punya kebiasaan yang bersih ya, tidak jorok dan lain sebagainya ya, tidak malas lah aku bilangnya seperti itu. Untuk menjaga kesehatan, mungkin calon mertua kamu ini bakal sering ajak kamu olahraga bareng sih di sini ya. Oke. Terus ada healing. Wah, di sini orangnya suka akan ketenangan ya. Calon mertua kamu ini tidak suka sama orang yang terlalu kasar, tidak suka sama orang yang terlalu tidak peduli atau masa bodoh dengan lingkungannya di sini ya. Dia suka sama orang yang jiwa sosial tinggi di sini. Dan dia melihat ada di kamu semua gitu ya. Keluarga, dia akan melihat bagaimana loyalitas kamu sama keluarga dia dan juga keluarga kamu sendiri di sini ya. Oke, mungkin dia akan sedikit menyelidiki ya tentang kamu di sini ya. Walaupun dia memang terlihat baik di sini, so kamu harus menunjukkan first impression yang cukup baik sama dia. Oke, aku rasa ide dengan ini cukup ya untuk kamu yang file pertama. Aku harap ini bisa membantu kamu, bisa resonate buat kamu. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh reading dengan aku. Oke, see you next reading. Dadah file pertama. Hai, untuk file kedua yang pilih pita warna coklat ini ya. Warna coklat campur kuning ya, dan sebagainya ya. Di sini aku akan melihat bagaimana sih sifat dari calon mertua kamu dan apa sih yang pertama kali dia lihat dari kamu. Oke, ini adalah readingan general teman-teman ya. Oke, kita akan mulai dari wisdom dulu ya. Oke, di sini ada bless. Wow, sudah dari kartu pertama sudah terlihat ya. Ini hubungan yang direstui aku rasa ya. Ada clean it up. Time to go. Higher power. Ya, nggak apa-apa dah. 5 ya kita ambil ya. Harusnya 4 tapi tidak apa-apa. Oke, untuk file kedua di sini. Kalau dari kartu pertama sudah terlihat bless ya teman-teman ya. Kamu sama pasangan kamu ini sepertinya sudah diberikan jalan terbuka ya untuk serius dalam hubungan yang kalian jalani di sini ya. Kalau kamu sudah menemukan ataupun di sini belum menemukan ya, kemungkinan ini adalah ciri-ciri dari mertua kamu, calon mertua kamu. Clean it up di sini. Orangnya sepertinya sudah open minded ya orangnya. Menerima kekurangan dan kelebihan dari calon pasangan anaknya nanti kayak gitu ya. Seperti itu. Dia akan menerima sifat-sifat dari pasangan anaknya selama itu masih bisa ditoleransi seperti itu. Aku melihat di sini orangnya cukup keras ya teman-teman ya, cukup agak sedikit punya sifat yang keras dan juga di sini agak kecenderungan cuek ya sama kamunya kayak gitu nanti ya di sini. Bukan karena dia nggak suka atau lain sebagainya, memang seperti itu sifat bawaan dia. Tapi jauh dalam hati dia berharap bahwa anaknya ini bisa bertemu dengan orang yang tepat. Dan misalkan kalau udah ketemu sama kamu ya dia berharap kamu ini bisa menjadi orang yang tepat buat dia. Tidak terlalu banyak menuntut di sini ya, hanya saja memang sifat dia yang agak tegas, agak keras dan memang cenderung bukan temperamental ya. Keras sama tegas itu beda sama yang suka marah, beda ya. Di sini orangnya cukup tegas ya, mungkin ada yang punya pasangan yang orang tuanya bekerja untuk negara ya, seperti itu ya, paham ya? Sehingga di sini punya sifat ya yang cukup seperti itulah ya, cukup tegas seperti itu ya. Kalau emosian di sini tidak, tapi memang cenderung cuek orangnya. Karena kamu ngomong mungkin nggak bakal dijawab, kayak didiemin aja ya. Bukan karena tidak suka, tapi memang orangnya seperti itu ya. Jadi kamu harus bisa memaklumi di sini ya. Secara keseluruhan di sini dia tidak banyak menuntut ya dari kamunya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tidak. Di sini dia lebih cenderung untuk ekspresi, bebas untuk mengekspresikan diri kamu karena dia paham ya, open minded yang aku bilang tadi. Semua orang itu punya keunikannya sendiri, semua orang punya kelebihan ataupun kekurangan ya. Masalah itu bisa diatur berdasarkan kesepakatan antara kamu dan pasangan kamu. Dia nggak ikut campur kayak gitu ya. Mungkin dia akan ya sedikit memberi nasihat atau opini ketika kamu sama pasangan ada masalah seperti itu ya. Tapi aku berharap di sini beberapa dari mereka itu memang terkadang agak sedikit suka gosip, tapi beberapa dari mereka memang sama sekali pure ingin hubungan kamu sama pasangan kamu akur. Tapi memang beberapa dari mereka itu kadang
mempengaruhi ya, sedikit mempengaruhi di sini. Tapi kalau pasangan kamu bisa mengontrol itu, bisa mengendalikan itu, ya tidak akan jadi masalah kok ya. Tidak usah terlalu dipikirkan akan hal itu. Yang penting di sini kamu menunjukkan apa adanya ya. Berbeda tadi sedikit sama file pertama itu. Kalau file pertama itu kamu harus menunjukkan bahwa kamu ini punya sisi yang bisa dia harapkan itu ada di kamu kayak gitu. Tapi kalau ini ya kamu kayak gitu, tidak perlu untuk menjadi orang lain, apa adanya ya. Bukan berarti tadi file pertama tidak menjadi apa adanya, melainkan di sini dia berharap kamu itu ada sisi ekspektasi yang dari calon mertua kamu ini ada di kamu kayak gitu ya. Tapi kalau file kedua ini ya tidak ada sama sekali, sesuai dengan kamunya aja, kamunya suka apa dan lain sebagainya. Selama itu masih batas wajar dan bisa ditoleransi, tidak akan jadi masalah ya. Tidak usah terlalu dipikirkan akan hal itu ya. Mungkin di sini ada TikTok juga ya, menggambarkan waktu. So kalau aku sangkut pautin di sini, orangnya tidak suka untuk mengulur waktu ya. Aku bilang tadi itu orangnya memang tegas, saklek kayak gitu. Kalau ya jam 8 ketemu ya jam 8, jam 9 ketemu ya jam 9. Nggak suka dia molor-molor sifatnya ya. Tidak suka ditunda-tunda kalau ada suatu urusan atau lain sebagainya, seperti itu. Ada Four of Swords, ada Knight of Cups, Ace of Wands ya. Di sini dia jauh dalam lubuk hatinya, di sini dia berharap ya teman-teman, kalau kamu ini maupun kamu maskulin ataupun feminim, dia berharap kamu ini bisa memberikan semaksimal kamu lah untuk anak dia, seperti itu ya, untuk menjadi pasangan terbaik untuk anak mereka, seperti itu ya. Seperti itulah kiranya gambaran dari calon mertua kamu ini ya. Orangnya jauh dalam lubuk hatinya sebenarnya gampang gampang galau dan juga gampang terbawa perasaan ya. So kalau berhati-hati kamu saat mungkin berbicara ataupun bercanda ya, karena orangnya sangat sensitif di sini ya. Ada Ace of Wands juga, orangnya ya cukup welcome ke kamu di sini ya, tapi dia tidak sepenuhnya welcome at the first pertemuan pertama ya. Tidak akan langsung welcome 100%, tapi di sini dia akan memberikan kamu ruang ya untuk bisa membuka kunci-kunci yang ada di ruangan itu lagi kayak gitu ya. Diberikan sedikit jalan kamu untuk bisa lebih jauh lagi mengenal keluarga mereka, dan juga jangan salah, keluarga mereka juga ingin mengenal kamu lebih jauh, karena di sini dia tidak ingin anaknya salah pilih ya, dan juga memastikan bahwa kamu ini bisa menjadi yang terbaik untuk mereka. Di sini dia tidak akan masalah kalau kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa begitu ya, tapi dia berharap kamu belajar begitu. Bukan kamu nggak bisa ya udah kamu benar-benar nggak bisa, udah lepas kayak gitu, enggak. Kamu di sini kalau kamu nggak bisa, dia berharap kamu itu akan belajar yang apa yang kamu nggak bisa tadinya jadi bisa ya, walaupun dia tidak ungkapkan secara eksplisit, karena seperti aku bilang orangnya agak sedikit cuek, tapi dia akan tetap memperhatikan gerak-gerik kamu begitu teman-teman ya. Orangnya ini tidak banyak bicara ya, jadi aku bilang sangat sulit ditebak karakternya. Tapi kalau kamu bisa mengambil hatinya, dia akan hangat ke kamu, dia akan jadi orang yang cukup menyenangkan ya, seperti itu. Kalau kamu bisa beradaptasi dengan mereka. Karena di sini aku lihat orangnya memang keluarganya agak cukup keras-keras ya sifatnya di sini. Terutama sosok ayah di sini aku lihat, kalau dia masih punya ayah ya, dia di sini cukup dominan sifat ayah itu di rumah dia ya. Kebanyakan dari mereka, tapi tak sedikit juga ibu yang lebih dominan di sini ya. Oke, kita akan lihat dari monologi. Ada di energy is gaining momentum, you're very close to achieving your goal ya. Di sini aku rasa kamu gampang ya orangnya, tipenya beradaptasi di sini. Kan aku bilang tadi ya, orang ini kayak keluarganya itu cukup tegas di sini, makanya dia berharap butuh orang yang bisa memberikan rasa, mencairkan suasana, seperti itu aku bilang ya, mencairkan suasana di sini ya. Oke, dominan warna ungu di sini ya. Dia berharap ada pasangan dari anak ini bisa mencairkan suasana ya. Mungkin kadang keluarga dia sering bersih tegang ya, sering tegang kayak gitu, sering kaku ya. Di sini dia berharap kamu bisa mencairkan suasana, tapi dia tidak memaksa kalau memang tidak ada sifat seperti itu. Seperti aku bilang di awal, dia tidak memaksakan orang sesuai dengan apa yang dia mau, karena dia tahu semua orang itu unik ya, punya keunikan masing-masing. Oke, di sini apa yang dia lihat pertama dari kamu, pasangan ya. Dia melihat kamu ini menjadi pasangan yang baik dan pasangan yang cocok nggak untuk anak mereka, seperti itu. Dia melihat, tapi dia tidak berbicara ya. Di sini dia hanya mengamati gerak-geriknya, seperti itu ya. Oke, dia tidak banyak menuntut di sini, tapi dia berharap kamu yang ibaratnya
sadar ya, misalkan kalau melakukan suatu kesalahan atau apa, dia berharap kamu sadar kayak gitu. Tidak perlu banyak bicara lah, karena dia tahu kamu tuh sudah dewasa dan tidak perlu dikasih tahu pun harusnya sudah mengerti kayak gitu ya. Keluarga, kamu tuh sayang keluarga nggak? Sifat kamu ke keluarga dia sama sifat kamu ke keluarga kamu sendiri itu gimana? Nah, itu yang dia lihat juga ya. Kalau kamu nanti sayangnya ke keluarga sini aja, kamu ke keluarga situ nggak sayang, ya sama aja kamu membohongi keluarga mereka begitu ya. Kamu kayak baik depan mereka, ataupun kamu hanya baik ke keluarga kamu sendiri, ke keluarga dia ya biasa-biasa aja, ya dia bakal lihat itu juga ya. Oke, healing. Wow, di sini orangnya sepertinya sudah banyak ya pengalaman. Mungkin pasangan kamu yang sudah pernah gagal ataupun mungkin gimana ya. Di sini ada energi healing ya. Di sini dia sudah bijaksana ya, orang tuanya sudah open minded banget ya, sangat terbuka, tidak terlalu terbuka di awal, tapi lama-lama bakal terbuka banget sama kamu di sini. Kamu bakal merasa nyaman banget dan kamu merasa kayak bener-bener diperlakukan seperti keluarga ya. Tapi memang energinya agak lama. Beda sama yang paling pertama tadi, udah kayak bener-bener wah iya silakan gitu. Tapi kalau kamu tuh kayak ya dia akan memberikan senyuman, dia akan melempar senyuman sama kamu, tapi dia bakal selektif banget ya di sini ya untuk anaknya. Tidak peduli kamu maskulin ataupun kamu feminim ya. Semua pasti menginginkan yang terbaik ya teman-teman di sini ya. Tinggal kitanya sendiri aja kayak gitu. Kita sendiri aja yang bisa memanage untuk diri kita, untuk keluarga pasangan dan juga keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita terlalu ke keluarga pasangan melupakan keluarga kita. Jangan sampai kita terlalu ke keluarga kita karena terlalu fokus ke keluarga pasangan. Karena kalau udah mau ke jenjang serius itu semuanya harus dibagi rata, semuanya harus kadarnya harus sama, nggak boleh ada yang dominan. Oke, sekian readingan dari aku untuk file kedua ini. Aku harap bisa resonate, bisa membantu kamu ya teman-teman. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol comment, subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Oke, see you next reading. Dadah file kedua. Hai, untuk file terakhir di sini yang pilih Vista ada motif love ini. Kita akan lihat ya readingan mengenai sifat dari mertua dan apa sih yang mereka lihat pertama kali dari kamu. Oke? Kita mulai dari wisdom ya. Oke. Kita akan lihat ya. Di sini ada milk and honey. Wah. Orphan. Go the distance, loyal heart. Wow. By the book. Ini orangnya gabungan dari file pertama dan mungkin yang kebanyakan nonton ini energi feminim ya. File ketiga ini ada maskulin tapi sedikit, aku lihat. Untuk file ketiga ya, di sini ada milk and honey, ada orphan. Kalau aku lihat ya teman-teman, orang ini bakal memberikan kamu sifat yang ramah, menunjukkan sifat yang ramah ya, menunjukkan sifat yang ramah sama kamu, walaupun first impression di sini. Tapi dalam hatinya dia di sini memang kayak nggak sukanya itu disimpan sama dia gitu loh teman-teman ya. Nggak sukanya dia sama kamu itu, atau mungkin sifat-sifat kamu yang mungkin kurang cocok di dia itu disimpan sama dia. Dan memang terkadang orangnya bakal, ini aku bilangnya, orangnya selalu ingin tahu, ingin mencari tahu apa yang kamu lakukan ya, seperti itu. Apalagi berkaitan sama pasangan kamu kayak gitu ya. Di sini orangnya sangat, ya aku bilangnya sih suka memonitor ya teman-teman di sini. So kamu harus kuat-kuat ya sama sifat dia, tapi secara keseluruhan dia punya loyal heart di sini ya. Dia punya hati yang baik sebenarnya. Hanya saja memang sifatnya dia seperti itu ya. Selalu ingin tahu antara kamu sama pasangan tuh sudah sejauh apa, kamu sama pasangan itu sampai mana ya. Dia akan bertanya seperti itu sewaktu-waktu sama kamu. Kamu sama ini, sama si A misalkan ya, pasangan kamu sama si A kemana aja kemarin gitu. Atau kamu sama si A, dia gimana sih orangnya menurut kamu ya. Dia bakal nanya sifat anak dia itu ke kamu kayak gitu ya. Gimana penilaiannya kayak gitu. Kalau kamu mungkin, kamu di sini harus menunjukkan apa adanya ya. Kamu tidak boleh di sini tidak menjadi diri kamu di sini ya. Kamu benar-benar harus pure menjadi diri kamu sendiri. Karena dengan itu kamu bakal tahu sifat-sifat jauh lagi dari mertua kamu selain yang aku bilang di sini nanti ya. Kamu harus menjadi orang yang apa adanya ya. Kalau misalkan kamu ada sifat yang kurang kamu seret dari anak dia, dari pasangan kamu, ya kamu ngomong aja. Tapi dia suka begini tante, misalkan suka
boros waktu atau mungkin suka ingkar janji dan lain sebagainya, kamu harus ngomong. Jangan oh ya dia baik banget tante, ndak pelit, ndak royal gini, jangan ya. Kamu harus menunjukkan kekurangan ataupun kelebihan pasangan. Jangan kelebihan aja, jangan kekurangan aja. Semua harus diimbangi. Karena di sini dia butuh yang namanya meng-cross-check-kan dari hati dia dan juga cross-check langsung dari kamu. Misalkan hati dia, oh kok kayaknya anaknya begini ya, tapi begitu kamu ngomong sama dia, kamu ngomong apa adanya, oh ternyata begini, penilaian yang dia sebelumnya A jadinya B, yang sebelumnya dia nilai kamu kurang baik jadi baik gitu ya. Paham ya? By the book di sini ya. Oh, orangnya itu sangat sayang banget ya sama anaknya di sini ya. Sehingga aku bilangnya sih mungkin anak sedikit ada anak mami ya, teman-teman di sini ya. Orangnya sangat sayang. Mungkin dia anak tunggal ya di sini ya, ataupun mungkin punya saudara tapi dia anak bungsu ya, ataupun mungkin di sini sifatnya dia yang manja ke orang tuanya membuat orang tuanya ini gemes sendiri sama dia. Jadi di sini orangnya cukup perhatian dan cukup sayang sama anaknya di sini. Beda sama file pertama sama file kedua tadi. Kalau di sini dia menganggap anaknya ini masih tetap anak dia, anak kecil dia yang dulu kayak gitu ya, masih tetap menganggap anak kecil begitu ya, sehingga aku bilang tadi dia suka monitoring kayak gitu ya. Nah di sini kalau aku bilang orangnya bakal sering ngajak kamu jalan-jalan ya nantinya. Di sini ada go the distance, di sini bakal ngajak jalan-jalan kamu yang jauh kalau udah cocok di sini ya. Mungkin datang dari latar belakang yang berbeda ya antara kamu sama pasangan kamu, sehingga calon mertuanya kamu sama orang tua kamu itu bakal berbeda sih latar belakangnya di sini ya. Dan kemungkinan memang orangnya suka sama deep conversation ya di sini. Calon mertua kamu ini suka sama orang yang deep conversation. Deep conversation ini maksudnya kayak omongan yang sudah beda ya, nggak hanya sekedar orang tuanya kerja apa, kamu kerja apa dan sebagainya, tapi lebih ke dia akan nanya bagaimana cara kamu mungkin nanti kedepannya dalam mengatur keuangan sama pasangan kamu, cara kamu untuk mengelola rumah tangga kamu sama pasangan. Dia bakal nanya itu, dia bakal cari tahu itu teman-teman, dia bakal selidiki itu. Karena aku bilang tadi dia ini bakal sayang banget sama anaknya dan menganggap anaknya ini masih anak kecil kayak gitu ya. Sehingga di sini dia bukan ikut campur, tapi dia ingin membimbing kamu karena dia merasa bimbingan dia selama ini, cara dia membangun rumah tangga bersama pasangannya ya. Calon mertua kamu ini punya, misalkan perempuan ya, punya suami kan, dia merasa dia berhasil mengatur rumah tangganya, makanya dia ingin membantu kamu sama pasangan kamu ini agar bisa langgeng kayak gitu. Bukan monitoring kepo untuk ngojok-ngojokin, enggak di situ ya. Walaupun mungkin terkadang seperti itu ya, terkadang ngomong sama anak sama pasangan kamu, kok dia kayak gitu ya sifatnya ya, kayak gitu. Nah dia nggak hanya sampai situ, dia bakal nyelidikin ke kamunya, bakal ngetes kamu nanti ya. Tapi dia bukan bermaksud ikut campur di sini ya. Dia hanya ingin hubungan kamu sama pasangan ini langgeng. Tujuannya baik di sini ya. Ya sifatnya itu kadang buat kamu ini agak sedikit ya, kadang risih lah gitu ya, karena nanya-nanya terus kepo. Tapi bukan kepo dalam tujuan yang jelek di sini. Dia pengen tahu kamu sama pasangan sudah sejauh apa, terus kamu tuh butuh bantuan dia enggak gitu. Dia bakal sangat terbuka banget ya tangannya kalau misalkan kamu butuh bantuan dia, butuh bantuan calon mertua kamu. Tapi dia berharap di sini kamu jangan ini ya, jangan terlalu memanfaatkan juga, dan dia berharap di sini kamu ini menjadi diri kamu apa adanya ya, benar-benar pure apa adanya ya. Jangan melebih-lebihkan, jangan mengurang-ngurangi ya, harus benar-benar menjadi diri kamu ya. Oke, dari tarotnya di sini ada The Star ya. Dia punya banyak harapan sih sama kamu sebenarnya ya. Di sini untuk kedepannya, untuk masa depan anaknya dan juga masa depan kamu, masa depan keluarga kamu juga. Di sini orang-orangnya bakal ini sih, bakal ngajak ketemuan sama keluarga kamu juga di sini ya. Tidak hanya anaknya aja yang undang kamu, tapi dia akan mengajak kamu untuk membawa calon mertua kamu ini ketemu sama keluarga kamu ya. Kayak bawalah tante ketemu sama orang tua kamu kayak gitu ya. Orangnya suka basa-basi di sini. Ya kayak tadi ada Mik Hani, orangnya tuh bakal ramah banget di depan, walaupun terkadang di hatinya dia ada sifat yang kurang sreg dari kamu ya. Ada The Sun, wow, ada The Star, ada The Sun ya. Makanya di sini bagus ya kartunya. Di sisi lain kebalikan juga di sini maknanya ya. Bintang kan malam, menandakan biasanya identiknya keluarnya malam ya, identiknya. Ada matahari juga di sini, artinya beberapa sifat kamu dan dia tuh memang ada yang kurang cocok ya antara kamu sama calon mertua. Tapi di sini sepertinya memaklumi ya, saling memaklumi di sini, sehingga kamu sangat mudah sekali deket. Wah, ini positif vibe banget sih di sini ya. Ada Two of Cup, ini udah benar-benar direstui nih kayaknya ya. Sudah langsung dari pertama itu sudah direstui, karena orangnya ini intuitif sekali ya. Calon mertua kamu ini tahu ini orang baik, ini orang enggak, itu tahu dia, tapi memang nggak ngomong ya.
sama kayak pel kedua, tapi kalau pel kedua ini tadi kayak cenderung diem-dieman ya, kayak memperhatikan dari jauh, nggak ngomong. Jadi kamu kalau salah tuh kurang tahu di mana letak salah kamu tuh, nggak tahu ya, kamu harus cari tahu sendiri. Tapi kalau ini dia bakal ibaratnya nggak ngasih tahu juga, tapi bakal bantu nuntun kamu kayak gitu, nggak ngelepas kamu gitu aja ya. Dia bakal bantu nuntun kamu. Ini dianggap kamu kayak anaknya dia, dianggap kayak anak kecil juga kamu akhirnya sama dia ya. Oke. Ini bakal dituntun kok kamu ya. Kamu misalkan nggak bisa masak telur misalkan, simpelnya ya, kamu bakal dituntun sampai kamu bisa, sampai kamu lebih pro daripada dia. Orangnya nggak pelit berbagi ilmu di sini ya, orangnya sangat loyal di sini. Ini loyal heart ini burung hantu jantan dan betina ya. Ini artinya kedua-duanya dari calon mertua kamu ini punya pemikiran yang sejalan ya teman-teman, sehingga di sini kamu bakal nemuin kedamaian yang benar-benar damai di keluarga dia ya. Oke, di sini bring love into the situation. Orangnya suka sekali sama orang yang lemah lembut, perempuan ataupun laki-laki yang lemah lembut di sini. Have faith in your dreams. Di sini dia berharap kamu ini punya mimpi ya ke depannya ya. Tidak hanya sekedar kalau menikah ya sudah tinggal kamu ngurus rumah tangga selesai ya. Dia tidak suka. Dia lebih suka sama seseorang yang berkarir, sibuk dengan dirinya sendiri, tapi juga punya waktu untuk bersama ya. Di sini dia sangat suka dengan orang yang aktif ya, daripada pasif, hanya sekedar menjalani rumah tangga saja ya. Oke. Sini apa yang dia lihat pertama kali dari kamu ya. Ambil 3. Karir ya kan, yang aku bilang tadi kan, dia lebih suka sama orang yang positif, punya masa depan seperti itu. Walaupun sudah menikah masih punya tujuan ke masa depan, bagaimana cara meraih kesuksesan dan lain sebagainya, bagaimana caranya berkarir, berbisnis ataupun bekerja lah minimal ya. Dia tidak akan memaksa kamu untuk berhenti bekerja setelah menikah. Bukan berarti dia kerja keras kamu, pasangan kamu ya santai aja udah kamu yang kerja, bukan. Kedua-duanya, tapi dia lebih suka seperti itu ya, saling bekerja sama untuk membangun rumah tangga. Kebijaksanaan ya, dia lebih suka, dia akan melihat kamu sebijaksana apa sih kamu ya, bagaimana sih cara kamu merawat diri kamu, keluarga kamu, dan orang lain, lingkungan kamu dan alam. Dia suka sama seseorang yang berhubungan dengan nature ya, mungkin suka berkebun, mungkin suka traveling ya. Dia tidak masalah kok kalau kamu mungkin suka traveling ataupun mungkin kamu hobi nyalon dan lain sebagainya ya. Dia tidak akan masalah hal itu ya. Ini tipe mertua ya, aku bilang sih bisa dibilang idaman ya. Oke, aku harap ini bisa resonate buat kamu ya teman-teman. Segitu aja deh readingan kali ini ya. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Oke, see you next reading. Dadah, part ketiga.